9 malam live di Kompas TV. Orang ke Sumatera Barat kalau kau begini belum lengkap lagi ya. Ingin wisata keluarga, wisata makan, wisata alam, ke begini saja. Ya, pisang kapik. Nah, Bu, pisang kapik gitu. pisangnya dikapik sama ini. Ada talenan dikapik sama ini. Apa Umi? Kalau nggak panjang tak nyampe dia nih. Oh iya juga. Pical ayam ini warisan kuliner dari Bukit Tinggi. Mereka punya kenangan dengan menyantap pical di Bukit Tinggi. Cerita Rasa, Sabtu 4 Juli, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kita masuk ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Jaksa saat itu mendakwa Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Dr. Tifa menuding ijazah Jokowi palsu karena menemukan berbagai kejanggalan. Jaksa menyatakan UGM, Universitas Gadjah Mada, telah memastikan Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. Namun Dr. Tifa tetap menuduh ijazah Jokowi palsu via media sosial. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa Dr. Tifa mengandung tuduhan yang tidak benar. Dan operating system tanggal 10 Maret 2002, saksi Aiman bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terkait kasus yang menjeratnya. Saat sidang, hakim sempat menanyakan kepada Dr. Tifa apakah akan melakukan upaya perdamaian dengan korban. Namun Dr. Tifa menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice dan akan tetap melakukan perlawanan atas dakwaan jaksa. Dari yang dibacakan tadi, dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan, gitu ya. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan, begitu ya. Dalam sidang tadi, saat dakwaan akan dibacakan jaksa, sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Tim hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan kepada majelis hakim karena belum menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan. Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan? Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan majelis. Sudah ya.
Itu sudah Pak diserahkan. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat dakwaan? Belum. Dakwaan sudah. Belum. Berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. Surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap akibat perbuatan Dr. Tifa yang menuduh ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami kerugian. Bahkan Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waktunya kita analisis lebih dalam soal dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa dalam sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama dengan dua narasumber. Bergabung di studio redaksi Kompas TV pada malam hari ini ada kuasa hukum Dr. Tifa, Ramdan Syah Bakir, dan kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV pada malam hari ini. Tadi dalam dakwaan kayaknya agak tegang sekali tuh Bung Ramdan soal dakwaan, berkas dakwaan belum diterima. Kemudian sudah direspon seperti itu bahwa prosedur sudah dijalankan. Tapi kemudian tetap berjalan, ada hal yang disangsikan, diragukan dari proses sidang perdana ini? Ya, karena kami bagaimana mau melakukan perlawanan apabila kemudian kami tidak punya berkas atau pelimpahan berkas yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal tadi sudah disebutkan oleh hakim, pasal 75 ayat 6 itu mewajibkan untuk menyerahkan salinan berkas itu kepada tersangka ya, bukan terdakwa, kemudian penyidik maupun advokat. Nah ini tentu saja kami tidak punya bahan sama sekali. Memang tadi akhirnya kami kan ke depan untuk mendapatkan klarifikasi apakah sudah diterima secara formal. Katanya ada, tapi kemudian kita cek lagi mana buktinya. Kan kita belum siapa yang tanda tangan. Yang kedua, ketika kami akan melakukan perlawanan, misalkan kata Kamis depan ya rencananya, itu ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu berkas kan BAP itu sampai 1,2 meter ya, cukup tinggi. Dan itu kami baru dapatkan katakanlah sekitar 30 cm atau 40 cm. Kapan dapat terakhir itu? Ketika teman-teman advokat itu ngambil, nggak dikasih keseluruhan. Tapi tadi setelah sidang, karena kami minta itu kepada hakim, bahwa kami diminta berkas keseluruhan, karena kami akan melakukan perlawanan, baru diberikan. Jadi tadi itu kami membawa sisanya itu ada dua berkas yang cukup tinggi ya, sekitar 30 cm, berarti sekitar 90 cm ya, hampir 1 meter. Kita bawa, tadi mesti 2 orang, 4 orang lah, karena ketika kalau tidak dipotong maka kemudian seperti bawa mayit ya 1,2 meter dan berat sekali. Dikaitkan ke situ, oke. Artinya kami melakukan katakanlah sejak awal ketika mau sidang kami sudah melakukan interupsi kepada hakim bahwa kami sodorkan dulu mana yang namanya surat dakwaannya. Diberikan, kami tidak pegang. Pada akhirnya setelah kami melakukan protes seperti itu, ada salah satu jaksa kemudian memberikan kepada kami sehingga kemudian menjadi patokan kami untuk mendengarkan dakwaan. Hal yang lumrahkah menurut Anda atau Anda punya kecurigaan di sini?
kita nggak bilang curiga, tapi menurut saya, gimana mau melakukan perlawanan kalau bahannya kami nggak ada. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memberikan atensi. Contoh, tadi Dr. Tifa dinyatakan dibacakan di 28 unggahan link di internet, padahal jaksa sendiri menyatakan untuk Dr. Tifa cuma 5 sebenarnya. 23 itu bukan dari linknya Dr. Tifa. Artinya ini kok dicampur adukan gitu loh. Karena misalkan ya ketika pembacaan dakwaan pun dinyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal ini kan berkas tersendiri dan kemudian perbuatannya pun tersendiri. Sehingga kemudian kami melihat bahwa ini ada masalah. Kalau ini dilanjutkan tanpa memiliki bahan-bahan yang cukup, ya bagaimana melakukan perlawanan? Pada akhirnya kami minta kalau belum ada berkas yang kami terima BAP dan kemudian berkas-berkas lainnya, ya kami tidak akan melakukan menunda lah untuk melakukan perlawanan. Oke, Bung Firman, wajarkah ada perlawanan seperti ini, berkas dakwaan belum diterima sampai akhirnya diprotes saat sidang perdana pula? Jadi memang persoalan-persoalan itu biasa kita hadapi di persidangan. Karena kadang-kadang ada kurang lengkap dan sebagainya, berkas-berkas itu kita follow up di persidangan. Saya pikir itu oke. Hanya saya ingin menyampaikan kalau ini adalah persoalan beliau, Bang Ramdan, saya pikir kita hormati. Hanya ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kami tadi hadir juga menghormati peradilan yang ada kan, sistem peradilan yang ada seperti itu. Dan kami tentu mengapresiasi tadi sudah sangat baik hakim melit sidang tadi gitu kan. Jaksa penuntut umum sudah menyampaikan dakwaannya dengan sangat runut. Jadi apa yang kami sampaikan terhadap laporan yang kami sampaikan itu ternyata sudah diakomodir semua, baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Inti-intinya sudah masuk semua, dan artinya apa? Bahwa apa yang kami duga itu sudah sesuai, dan tadi disampaikan di dalam dakwaan. Dan dalam dakwaan tadi pun sudah disampaikan juga tadi berbagai link. Jadi ini kan dimulai dari suatu grup gitu ya, melakukan suatu tindakan dugaan fitnah pencemaran nama baik dengan menggunakan media dan sebagainya gitu ya, ada manipulasi data dan sebagainya, dan kemudian tentu merugikan Pak Jokowi yang memiliki jasa asli yang sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, sudah diverifikasi oleh UGM, disampaikan, diberitahu, kami juga sudah memberitahu secara terbuka melalui konferensi pers, diketahui publik gitu ya, dan kita juga sampaikan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya datang ke kami, tapi tetap masih disampaikan bahwa dilakukan dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran baik dengan ITE tadi. Tapi secara acara pidananya, kalau teman-teman dari pihak terdakwa merasa ada yang ganjil secara prosedur awal, Anda merasa prosedur untuk sidang perdana ini ada yang keliru atau enggak? Tidak ada yang keliru di dalam persidangan ini, dan tadi hakim juga sudah memimpin dengan sangat baik, memberikan kebijaksanaan yang baik. Kemudian juga mengarahkan pihak jaksa untuk memberikan seluruh dokumen sesuai dengan hukum acara yang ada. Dan diberikan juga waktu yang cukup untuk memberikan perlawanan. Nanti kan ada eksepsi yang disampaikan. Mungkin prediksi saya dalam eksepsi itu mungkin nanti akan diberikan waktu untuk menanggapi. Kemudian habis itu mungkin putusan, ya jeda menurut anggapan saya sesuai dengan biasa dia yang berada di peradilan itu seminggu kurang lebih seperti itu. Soal hal yang menarik juga begini, karena dalam dakwaan pasti ada jerat pasalnya, dan di sini dikenakan Dr. Tifa ini 4 lapis pasal beragam dari KUHP sampai Undang-Undang ITE. Dari 4 lapis pasal itu, Bu Ramdan, bagian mana yang rasanya kok tidak tepat dikenakan pada klien Anda? Pertama, yang ada 2 sebenarnya. Tadi bicara tentang keganjilan sidang hari ini, perlu saya formil, harus saya sampaikan sebelum ke materi ya. Tadi materi. Pertama, ini kan selalu dalam dakwaan itu disebutkan kejadian di iNews dalam dialog segala macam itu Jakarta Pusat. Mohon maaf saya nyebutin nama TV ya. Yang kedua itu kemarin ketika penahanan mau ditahan itu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu sidang di Jakarta Timur. Kan kita masih di formil nih, belum ke material. Maka kemudian ada persoalan kewenangan relatif di sana yang bisa saja menurut kami itu bermasalah secara kewenangan relatifnya. Ini apakah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti yang hari ini maupun tadi di awalnya kan Jakarta Pusat disebutkan ada 3 kali seingat saya jaksa menyampaikan itu. Oke, sekarang yang kedua terkait dengan pasal. Adakah kemudian pertanyaan prinsipal kami ini melakukan unggahan pasal 32 dan 35 itu kan ancamannya sangat tinggi ya, 8 tahun dan 12 tahun sehingga memungkinkan untuk kemudian ditahan. Dan itu adalah memodifikasi yang namanya katakanlah ijazah.
Dan itu tidak dilakukan, mengunggahnya pun tidak dilakukan. Lebih kepada fokusnya misalkan lapisannya itu adalah terkait pencemaran nama baik. Menurut saya itu fair kalau pencemaran nama baik. Kita akan buktikan di sana apakah dari unggahan yang terjadi ataupun kemudian tuduhan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa terbukti atau tidak, kita akan masuk ke sana. Berarti Anda keberatan hanya di ITE-nya? Di ITE, karena itu tidak relevan, tidak fair, karena itu kan kok bisa-bisanya ketika masuk overcharge lah kata pasal, bukan selundupan ya, pasal kemudian berlebihan untuk kemudian awal untuk menahan prinsipal kami. Tidak tepat kalau dipakai ITE karena nggak ada upaya modifikasi data itu. Tadi sudah disampaikan bahwa aduan yang menjadi laporan yang dilakukan sama Bapak itu adalah semuanya ITE. Murni ITE. Jadi semua link, kemudian ada rekayasa-rekayasa ITE juga, ada potongan-potongan editing, ada komparasi-komparasi, ada analisa-analisa yang juga ITE. Jadi karena dasarnya ITE, maka tentu kita akan memasukkan ITE juga. Jadi sehingga maksudnya ijazah Pak Jokowi kan asli. UGM sudah mengatakan, Puslapor sudah mengatakan, teman-teman sudah mengatakan, semua sudah mengatakan. Dugaan tindakan pemalsuannya pun yang dilaporkan oleh pihak mereka pun di Barreskrim dihentikan. Jadi artinya semua itu yang kita lihat adalah Pak Jokowi melihat ada suatu media link berita, dia lihat awalnya 3, kok ada beberapa orang melakukan berbagai tindakan yang berdampak kepada pencemaran baik dan fitnah tadi. Kemudian akhirnya disampaikan ke kami memberikan konferensi pers supaya menghimbau sebagaimana UGM sudah menyampaikan bahwa ijazah Bapak asli. Sederhananya modifikasi itu menurut Anda dalam bentuk bagaimana dulu? Betul, karena yang dari awal, bukti awal dan yang kita berikan kepada mereka sampai terakhir pun itu ITE semua. Oke. Oleh karena itu kita masukin unsur ITE, jadi tidak pernah ada di tengah jalan tiba-tiba masuk ITE, enggak pernah. Jadi kita dari awal itu, karena dokumennya ITE, ada rekayasa ITE, ada perbuatan-perbuatan mengulang, termasuk tadi salah satu TV media gitu kan, itu semua diperlihatkan. Dan tadi saya melihat mencermati jaksa membaca dakwanya cukup runut dan klasternya bagus. Oke. Seperti itu. Saya mau menyebutkan ada persoalan ya, bahwa ini harus bedakan antara seorang pakar telematika Rosuryo, kedua ada Rismon Sianifar dengan digital image processing yang bersentuhan dengan misalkan tadi ITE. Sementara TIFA itu lebih pada neuroscience yang mau memeriksa misalkan wajah segala macam tadi disebutkan juga dalam dakwaan. Tidak kemudian letterlek terkait dengan ITE. Kemudian statement-statementnya pun lebih pada persoalan neuroscience. Wajah seorang itu sama nggak sih? Kemudian kira-kira ukuran bentuk gigi, mata, dan seterusnya. Jadi dia melihat pada konstruksi terkait dengan neuroscience-nya. Apakah itu menyangkut pada ITE? Itu makanya kemudian dalam dakwaan tadi kami melihat ini dakwaan kan di-split. Baik. Kok masih disebut Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal kan TIFA sendiri yang kemudian sudah di-split, seharusnya dakwaan itu adalah harus TIFA dan hanya 5 berkas link misalkan yang diduga. Nah, saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab nanti usai jeda, termasuk yang paling menarik dicermati saat ini sudah prosesnya berjalan sidang ini, apakah kemungkinan dari saksi korban yang mengadukan kasus ini, Joko Widodo, dipastikan hadir dalam proses sidang seandainya dipanggil? Kita jeda sebentar. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, aku Viva, murni dan pasti sejuknya.